Yang saya hormati pengelola acara Bunda Haya, Profesor Priyatno, Al-Mukarramun, segenap wakil talqin Syekh Mursyid yang dibisakan hadir pada malam hari ini. Nampak hadir Kiai Anang, Kiai Mustafa, ada Kiai Mahya, Kiai Hasan Bakri, ada Kiai Edi Sunaryo. Yang berbahagia pemangku hajat manakib, Ibu Susan, Ibu Erna, dan Ibu Yeni, semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kejembaran rahmannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manaqib. Ikhwan akhwati seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online internasional yang saya cintai, yang saya banggakan. Ada satu hadis yang terkenal yang kalau dilihat dari sisi ilmu fikih mungkin orang bisa menerapkan dalam kondisi tertentu karena nilai daripada yang disebut di dalam hadis itu. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Ini hadis sangat terkenal. La tadkhulul malaikatu baitan. Malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah fihi kalbun. Yang di dalam rumah itu ada anjing. Kalau dilihat dari sisi lahiriahnya, banyak orang yang menerjemahkan, kalau gitu ngapain kita memelihara anjing? Sebab dengan adanya anjing itu, maka malaikat tidak akan bisa masuk ke dalam rumah kita. Begitu. Itu dilihat daripada sisi ilmu fikih begitu, secara zohir kalimatnya. Tetapi kita kan orang Toriko, jadi dilihat daripada perspektif tasawuf, gitu ya. Kita perlu untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan rumah yang pada hadis itu disebut sebagai la tadkhulul malaikatu baitan. Yang kedua, kita perlu untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kalbun, dengan anjing. Fihi kalbun, di dalam rumah itu sendiri ada anjing. Nah, karena kita ini sudah dibimbing oleh Yang Mulia Pangarsa Abah sebagai mursyid, sudah barang tentu apapun yang tersurat itu perlu dimaknai oleh sesuatu yang tersirat. Tersirat dalam hal ini adalah dilihat dari perspektif ilmu tasawuf. Kalau melihat catatan Imam Al-Ghazali itu ternyata yang dikatakan rumah itu adalah hati. Gitu ya. Jadi al-qalbu baitun. Jadi hati itu adalah rumah. Manzilul malaikat. Tempat turunnya malaikat. Begitu. Nah, jadi kalimat la tadkhulul malaikatu baitan dilihat daripada ilmu toriko, ilmu tasawuf, malaikat itu tidak akan turun ke dalam hati. Gitu ya. Kemudian pada bagian yang kedua adalah pihi kalbun. Yang di dalam rumah itu sendiri ada anjing. Nah, di dalam ilmu fikih yang namanya anjing kan termasuk ke dalam kategori najis. Dan pada waktu kita belajar dulu, pada waktu di madrasah gitu ya, najis itu kan ada yang dikatakan sebagai najis mukhafafah, enteng. Ada najis mutawassithah, pertengahan. Dan ada najis mughalazoh. Najis mughalazoh ini adalah najis yang berat. Gitu. Disebut najis-najis tersebut. Anjing, babi itu termasuk ke dalam kategori. Nah,
Kemudian karena ini najis, otomatis kan harus kita bersihkan. Kalau ternyata kita hanya membersihkan najisnya, najis biasa, najis mukhofafah apalagi gitu ya. Najis mukhofafah kan hanya air kencing bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu selain daripada ASI, itu kan mukhofafah. Umpamanya kita punya bayi laki-laki, kemudian ada air kencing yang terpercik ke dalam pakaian. Nggak usah dicuci pakaian itu, gitu ya. Maka cukup artinya dibersihkan, kemudian dipercikan air kepada tempat yang kena air kencingnya. Itu mukhofafah. Tapi bayinya bayi laki-laki dan belum memakan sesuatu selain daripada ASI. Makanya mengapa Al-Quran mengatakan wafisoluhu fi amain. Artinya si bayi itu sendiri harus disusui selama 2 tahun. Beda dengan kondisi sekarang. Bayi baru lahir 4 hari dikasih bala-bala. Itu sudah tidak mau apa-apa lagi. Ya, karena apa? Karena makanannya bukan hanya ASI, tapi ada makanan-makanan lain. Termasuk di dalamnya umpamanya dikasih susu, tapi susunya susu formula. Itu sudah tidak mau apa-apa lagi. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi najis mutawasito. Kalau najis mutawasito kan najis pertengahan, gitu ya. Kalau kita kencing, kita cebok, semacam gitulah. Kemudian ada apa namanya najis-najis lain yang nempel pada tubuh kita, ya tinggal dibersihkan saja. Nah ini yang namanya anjing itu kan najisnya najis mughalazah, najis berat. Cara membersihkannya juga ada kekhususannya. Itu harus dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. 1 di antara 7 kali itu sendiri harus dicampur dengan tanah. Begitu. Ya sudah barang tentu mengapa harus ada tanah, gitu ya. Yang diteliti oleh para ahli, ternyata tanah itu mampu untuk meredam berkembangnya kuman-kuman, virus-virus yang diakibatkan daripada kotoran. Itu kan ilmu fikih. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan kalbun, kotoran, najis, pihi kalbun itu sendiri di dalam rumah itu, di dalam hati itu terdapat kotoran besar. Bukan kotoran kecil. Gitu ya. Kalau kotoran masuk kategori mukhofafah itu kan kecil. Ini mugolazo, anjing contohnya. Yang dijadikan contoh adalah anjing. Jadi bagaimana malaikat itu sendiri akan bisa turun ke dalam hati kita selama di dalam hati kita itu sendiri masih terdapat kotoran besar. Gitu. Nah, kotoran besar itu sendiri kan tidak mesti harus berbentuk wujud daripada satu kotoran gitu. Yang dimaksud di sini sudah barang tentu merupakan bagian tak terpisahkan dari kotoran ini adalah sifat-sifat yang ada pada diri kita. Yang selalu nempel pada hati kita. Jadi kalau ingin malaikat selalu bersama dengan kita, maka kita pun jangan sekali-kali terpengaruh oleh apa yang dikatakan sebagai najis mughalazah itu. Itu harus dibuang sama sekali. Sampai-sampai ada lagi hadis yang terkenal ya. Ini kan kita kan sudah pukul 21 nih, pukul 9 malam. Artinya beranjak ke yang lebih malam lagi. Jam 10, jam 11, jam 12. Artinya manusia dalam keadaan condong untuk beristirahat tidur. Gitu ya. Nah, tidurnya seseorang itu sendiri, kita ini mau didampingi oleh siapa? Mau didampingi oleh malaikat atau mau didampingi selain daripada malaikat? Kalau mau didampingi oleh malaikat, itu tidak ada jalan. Kecuali kita itu harus membersihkan dulu hati kita. Secara lahir, sebelum tidur, kita dianjurkan untuk berwudu oleh Rasulullah SAW. Nah ini apabila ternyata secara lahir saja kita merupakan orang yang bersih, gitu ya, itu kan bersihnya bersih lahir. Nah, tetapi diharapkan dibersihkannya hati, dibersihkannya badan kita dengan cara berwudu itu sendiri, itu akan berpengaruh, akan ada asar, akan ada dampak kepada hati kita sebagai rumah gitu ya.
Nah, untuk itulah tidak heran apabila ternyata para apa namanya para masyayikh gitu ya. Nah, kita kan yang kita ambil figurnya adalah figur Abah. Di mana Abah ada batal wudhu kan nggak ada. Jadi kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah melaksanakan sholat subuh dengan wudhu isya, apa tiap malam gitu ya. Melaksanakan sholat subuhnya dengan menggunakan wudhu isya. Oleh karena itu, makanya tidak mungkin gitu ya. Menurut logika kita nih, tidak mungkin Abah itu sendiri bakal bakal apa? Bakal dihinggapi oleh hal-hal yang menurut logika tidak mungkin, gitu ya. Semacam apa ya? Semacam ada bisikan ini, bisikan itu. Karena apa? Karena hatinya kan selalu bersih. Itu. Jadi rumah beliau, hati beliau adalah selalu dilindungi. Karena dilindungi sudah barang tentu yang turun adalah para malaikat. Malaikat kan saksi yang wajib dipercaya. Malaikat kan saksi yang wajib dipercaya karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Gitu. Dan kita sudah dibekali gitu ya. Eh, ada ayat ya di dalam surat apa ya? Surat apa dalam surat apa ya? Surat At-Tariq ya. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu tsaqib. Nah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kullu nafsin 'alaiha hafiz. Setiap jiwa itu sendiri ada penjaganya. Nah, penjaganya itu adalah malaikat. Nah, malaikat kan macam-macam gitu ya, akan bergantung kepada hari apa dia dilahirkan. Kira-kira semacam begitu. Nah, itu sudah diberikan oleh penguasa Abah kepada kita. Sekarang kan hari Senin malam Selasa nih. Jadi Allah sudah mengasih pelajaran, sudah mengasih bekal kepada murid-muridnya yang lahir pada hari Selasa. Jangan lupa pada malam ini, Senin malam Selasa untuk membaca apa ya? Membaca dua Asmaul Husna ya. Dua Asmaul Husna itu sendiri sudah diberikan. Yang lahir pada hari Minggu, Asmaul Husnanya apa dikirimkan kepada malaikat penjaganya siapa, tinggal melaksanakan, tinggal mengamalkan. Itu contohnya, gitu ya. Jadi hadis Nabi yang begitu populer, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun, artinya merupakan satu isyarat bagaimana pentingnya kita membersihkan hati agar malaikat itu sendiri, agar kasih sayang, agar segala cahaya itu bisa memantul di dalam hati kita. Jadi kalau munculnya keruwetan, ketidaknyamanan, gelisah di dalam hati dan sebagainya, itu menunjukkan di bawah tanda kutip anjing-anjing itu sendiri masih ada di dalam hati kita itu sendiri. Nah, makanya tidak heran bagaimana cara mengusirnya, tidak ada selain daripada kita mengistiqomahkan zikir khafi. Dan ini merupakan satu-satunya amal yang tidak riya, gitu ya. Sampai-sampai Allah berani menginformasikan semua ibadah adalah riya. Masuk akal. Sangat masuk akal. Kalau dikatakan riya menurut pada umumnya, orang-orang di seberang sana, itu kalau kita melakukan satu perbuatan ibadah ingin dipuji oleh orang lain, itu namanya riya. Betul. Bukan hanya pengen dipuji sebenarnya. Dilihat orang aja itu sudah termasuk riya. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yuraun. Riya mereka. Orang salat riya. Bagaimana enggak riya kelihatan sama orang? Yang namanya riya artinya kan ro'a itu kan melihat, dilihat oleh orang. Gitu ya. Tapi kan ada yang tidak bisa dilihat oleh orang. Jangankan manusia, malaikat pun tidak mampu untuk mendeteksi apa yang dilakukan oleh hati kita. Gitu ya. Kan banyak keterangan-keterangan yang menyebutkan, termasuk di dalamnya adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak akan melihat lahir seseorang. Allah tidak akan melirik kepada kecantikan seorang perempuan,
kegantengan seorang laki-laki. Tapi Allah melihat qulubikum, hatimu. Bukan melihat ansih wujud hati, tapi di dalam hati itu sendiri ada apa, gitu. Nah itu yang jadi patokan. Dan apa kalimat semacam begitu itu bukan omong kosong, ada sumber hukumnya, ada sumber hukum. Bahkan sampai-sampai Abah sering mengutip satu keterangan di dalam Al-Quran, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Orang meskipun sholat di hadapan Baitullah, tapi wa makana sholatuhum, sholatnya nggak dihitung. Kalau begitu, bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana caranya agar ibadah dalam hal ini sholat contohnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya yang digunakan parameternya adalah hati. Nah itu yang harus diefektifkan oleh kita. Sampai-sampai orang yang kekeh berpegang kepada syariah dan menganggap thariqah itu adalah bukan pekerjaan kita, itu sangat sangat terburu-buru, sangat tergesa-gesa menyampaikan informasi, apalagi pernyataan semacam begitu. Apalagi di dalam Al-Quran ada keterangan. Surat Al-Jin ayat 16. Wa allawis taqomu alat thariqah la asqainahum ma'an ghadaqan. Jadi kita ini dianjurkan untuk istiqomah di dalam thariqah, bukan di dalam syariat. Gitu ya. Nah, ini juga menyiratkan arti bahwa pengersa Abah sebagai mursyid thariqah itu jangan dianggap tidak mengerti tentang ilmu fikih, jangan begitu. Itu orang thariqah itu pasti mengerti tentang ilmu fikih. Dan apa yang dilakukan oleh pengersa Abah itu merupakan apa ya? Merupakan amalia-amalia unggulan yang belum tentu bisa diajarkan dan dikerjakan oleh orang lain. Saya ambil contoh. Dari banyak keterangan, siksa kubur yang berat itu sendiri, itu kebanyakan penyebabnya adalah karena masalah air kencing. Gitu ya. Gitu. Karena masalah air kencing. Bisa saja ada air kencing yang nempel pada anggota badan kita, dan bahkan bisa ada air kencing terpercik pada pakaian kita. Yang kita sendiri tidak bisa mendeteksi masalah itu. Gitu. Nah untuk itu bagaimana caranya agar kita terbebas daripada ancaman semacam disebutkan di dalam banyak keterangan? Abah telah memberikan bekal kepada kita. Ada sholat sunat, kifaratul baul. Kifaratul baul ini untuk menutupi celah kemungkinan orang itu sendiri akan disiksa karena tidak bisa memelihara air kencing, bersih daripada air kencing. Itu semuanya sudah diberikan oleh pengersa Abah. Jadi ya meskipun Abah sendiri tidak memberikan apa ya, tidak ngasih tahu laksanakan ini, fungsinya ada ini, nggak pernah begitu kan. Abah kalau mengeluarkan sesuatu itu hanya berbentuk apa pedoman saja, yang menerjemahkannya adalah kita. Kalau kita melaksanakan khotaman yang dibaca umpamanya ya latif, 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 itu Abah menentukan metode, cara. Abah itu menentukan cara membaca ya latif pada waktu khotaman itu dengan menggunakan 8 ketukan. 8 ketukan artinya 8 kali ya latif, 1 kali napas. Gitu. Jadi nggak sembarangan. Beda dengan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah 1 kali mengucapkan la ilaha illallah 1 kali napas. La ilaha illallah berikutnya ganti napas kan begitu. Apa artinya? Pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah, ruh kita lepas, artinya keluar gitu ya. Itu sudah selesai dihantarkannya oleh la ilaha illallah, kira-kira begitu. Jadi yang dimaksudkan di dalam bertoriko itu sendiri kajiannya bukan hanya sekedar teoritis, tapi juga memang harus dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi adalah berbentuk amalia. Di mana ada orang menginginkan mati su'ul khotimah, kan enggak ada. Semua orang, apakah itu ikhwan ataupun non ikhwan, kalau mati pengennya husnul khotimah, gitu ya.
Tapi yang dikatakan husnul khotimah itu sendiri tidak mesti ditentukan oleh akhir hayat, dalam artian pada waktu dia akan menghembuskan napas yang terakhir, gitu ya. Nggak percaya, kita buktikan. Ini menarik nih kalimat-kalimat semacam begini. Di dalam Al-Quran kan ada satu surat, Az-Zalzalah. Kalau kita buka terjemahan, buka banyak tafsir, itu yang dimaksud dengan Az-Zalzalah adalah kan goncangan, kiamat. Dikatakan kiamat, mengapa dikatakan kiamat? Pada ayat lain di surat Haji gitu ya. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Itu goncangan. Yang menggoncangkannya siapa? Yang menggoncangkannya Allah Subhanahu wa taala. Yang digoncangkannya apa? Yang digoncangkannya adalah bumi. Gitu. Bumi kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala saja? Bumi saja bisa digoncangkan yang memulai penguasa, apalagi hati manusia. Kira-kira semacam begitu. Nah, awalnya kalimat itu tentang goncangan. Coba lihat bagian akhirnya. Bagian akhirnya itu sendiri tentang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun hanya sebiji sawi, sebiji atom yang begitu kecil, itu akan bisa kita melihatnya. Atau kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu. Nah, jadi kalau diterjemahkan ke dalam bingkai Toriko, itu pemayak mal mithqala dzarratin khairan, itu adalah husnul khotimah. Gitu ya. Tapi kalau dikatakan pemayak mal mithqala dzarratin syarrun, ya roh, itu adalah suul khotimah. Kita menanam sesuatu yang tidak bagus, itu muncul juga yang tidak bagus. Gak mungkin ya, kita menanam sesuatu yang tidak bagus bakal muncul yang bagus, nggak mungkin. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan husnul khotimah, kata Abah, harus mulai daripada husnul bidayah. Gitu. Jadi bibitnya dulu harus bagus gitu ya. Jangan mengharapkan mati dalam keadaan husnul khotimah sementara awalnya sendiri tidak punya modal untuk husnul khotimah. Nah, ini nih yang harus jangan diabaikan gitu ya. Jadi orang yang sudah mendapatkan hak talqin zikir dari Pangersaba, dari Syekh Mursyid, itu sudah dibekali apa namanya husnul khotimah gitu ya. Itu yang talqin zakir itu adalah husnul bidayah ya. Jadi diawali daripada permulaan yang baik. Permulaan yang baik. Nah, baru rentang waktu antara talqin zikir dengan dipanggilnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu perlu diisi oleh berbagai aktivitas. Nah, aktivitas itu sendiri begitu banyak. Nah, karena banyak itu sendiri sudah barang tentu ada yang diberi kemampuan untuk untuk mampu mengamalkannya, tapi juga banyak yang beralasan karena kesibukan dan sebagainya. Tapi Abah selalu memberikan bimbingannya itu sendiri. Kalau ternyata memang orang itu sendiri diberi kemampuan untuk melakukan satu amalia, itu nanti akan diuji. Diujinya dengan merasa bangga bahwa aku adalah sudah berzikir sekian ribu kali tiap malam. Kira-kira itu tuh ujian dari Allah Subhanahu wa taala melalui pengersaan. Gitu ya. Jadi gimana ya? Orang yang diajari oleh pengerasa abah itu sendiri, kita itu tidak usah menginformasikan semua potensi yang ada pada diri kita pada orang lain. Nggak usah diomongin. Memangnya kenapa? Orang yang suka kepada kita nggak butuh penjelasan itu. Orang yang benci kepada kita juga menganggap itu mustahil. Jadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi kalau kita melakukan amalia, amalia. Ya. Nah itu yang diajarkan. Makanya akan muncul satu ungkapan yang populer pengersam. Abah tidak tahu apa-apa, Abah tidak pengen apa-apa, gitu ya. Abah tidak punya apa-apa. Padahal semuanya ada pada Abah. Apa-apa itu semuanya ada pada Abah. Tapi ungkapan yang begitu indah, yang mungkin tidak akan kita dengar dari siapapun selain daripada pengersam. Jadi kalau boleh saya kerucutkan,
Bagaimana caranya? Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dibawa dan dilandaskan oleh para malaikat ke dalam hati kita itu sendiri ada persyaratannya. Jadi hati itu sendiri ubahnya seperti lapangan terbang, landasan yang akan menerima kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan landasan itu sendiri harus bersih daripada kotoran. Bagaimana caranya agar landasan ataupun hati kita itu bisa menjadi bersih? Tidak ada alat pembersih lain kecuali kita menghalau segala sesuatu yang kotor pada diri kita dengan mengistiqomahkan zikir khafi. Hanya dengan itu, bukan insya Allah, pasti rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat akan turun ke dalam hati kita. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karamah guru agung yang mulia pengerasa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.